Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insyaallah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, surah Al-Ikhlas sudah kita kenal memiliki banyak rahasia dan keistimewaan yang terkandung di dalamnya. Surah Al-Ikhlas disebut juga sebagai surah At-Tauhid dikarenakan ini adalah salah satu surah di dalam Al-Quran yang isi ayatnya membahas konsep ketuhanan dan keesaan Allah. Di dalam Al-Quran, surah Al-Ikhlas berada pada urutan ke-112. Surah ini tergolong surah Makkiyah atau diturunkan di kota Mekah, terdiri atas 4 ayat. Surah ini dinamakan Al-Ikhlas karena menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan dunia akhirat, dari kesulitan sakaratul maut, dari kesulitan gelapnya malam, dan dari segala kesulitan resiko ketika hari kiamat. Dalam sebuah riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya surah Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran." Lantas kapan waktu utama untuk membaca surah Al-Ikhlas ini? Karena ternyata ada waktu-waktu tertentu yang dianjurkan membaca surah Al-Ikhlas. Dan berikut ini 9 waktu yang dianjurkan untuk mengamalkan surah Al-Ikhlas. Yang pertama, di waktu pagi dan sore hari. Pada waktu-waktu ini kita dianjurkan membaca surah Al-Ikhlas bersama dengan mu'awizatain, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas, masing-masing sebanyak 3 kali. Keutamaan yang diperoleh adalah akan dijaga dari segala sesuatu keburukan. Sebuah hadis meriwayatkan, pada malam hujan lagi gelap gulita, kami keluar mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sholat bersama kami. Lalu kami menemukannya. Beliau bersabda, "Apakah kalian telah sholat?" Namun sedikit pun aku tidak berkata-kata. Beliau bersabda, "Katakanlah." Namun sedikit pun aku tidak berkata-kata. Beliau bersabda, "Katakanlah." Namun sedikit pun aku tidak berkata-kata. Kemudian beliau bersabda, "Katakanlah." Hingga aku berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang harus katakan?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Katakanlah, bacalah surat Qul huwallahu ahad dan Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq ketika sore dan pagi sebanyak 3 kali. Maka dengan ayat-ayat ini akan mencukupkanmu, menjagamu dari segala keburukan." Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Yang kedua, sebelum tidur. Sebelum tidur kita dianjurkan membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dengan terlebih dahulu. Setelah itu tiupkan pada kedua telapak tangan dan usapkan di seluruh anggota tubuh yang mampu dijangkau, mulai dari kepala, wajah, tubuh bagian depan.
Cara seperti ini diulang sebanyak 3 kali. Nabi SAW ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan Qul huwallahu ahad, yaitu surat Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, surat Al-Falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas atau surat An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Beliau melakukan yang demikian sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian waktu yang ketiga adalah dibaca ketika ingin meruqyah atau membaca doa dan wirid untuk penyembuhan ketika sakit. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, apabila Rasulullah SAW hendak tidur, beliau akan meniupkan ke telapak tangannya sambil membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas dan Mu'awwidzatain atau surat An-Nas dan Al-Falaq. Kemudian beliau mengusapkan ke wajahnya dan seluruh tubuhnya. Aisyah berkata, ketika beliau sakit, beliau menyuruhku melakukan hal itu sama seperti ketika beliau hendak tidur. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, dibaca ketika wirid setelah sholat atau sesudah salam. Setelah sholat dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas masing-masing sekali. Dari Uqbah bin Amir, ia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan padaku untuk membaca mu'awizat di akhir sholat sesudah salam. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Abu Daud. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Yang dimaksud mu'awizat adalah surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lalu yang kelima, dibaca ketika mengerjakan sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Waktu yang dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas selanjutnya yaitu setelah mengerjakan sholat sunnah fajar. Saat sholat kita bisa membaca surat Al-Ikhlas dan surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun dibaca pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, sedangkan surat Al-Ikhlas dibaca pada rakaat kedua. Sebaik-baik surat yang dibaca ketika 2 rakaat qobliyah subuh adalah Qul huwallahu ahad dan Qul ya ayyuhal kafirun. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Kemudian yang keenam, dibaca ketika mengerjakan salat sunnah ba'diyah maghrib. Aku tidak dapat menghitung karena sangat sering aku mendengar bacaan Rasulullah membaca surat pada salat 2 rakaat ba'diyah maghrib dan pada salat 2 rakaat qobliyah subuh, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Hadis riwayat Tirmizi. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini hasan sahih. Kemudian waktu yang ketujuh, dibaca ketika mengerjakan sholat witir 3 rakaat. Nabi SAW membaca pada rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la atau surat Al-A'la. Pada rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun atau surat Al-Kafirun, dan pada rakaat ketiga Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas dan Mu'awwidzatain surat Al-Falaq dan An-Nas. Hadis riwayat An-Nasa'i, Tirmizi, dan Ahmad. Yang kedelapan, dibaca ketika mengerjakan salat maghrib pada malam Jumat. Nabi SAW biasa ketika salat maghrib pada malam Jumat membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Syekh Al-Albani mengatakan sanad hadis ini sahih. Kemudian yang kesembilan, ketika salat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim setelah tawaf. Lantas Nabi SAW menjadikan maqam Ibrahim antara dirinya dan Ka'bah. Lalu beliau laksanakan sholat 2 rakaat. Dalam 2 rakaat tersebut beliau membaca Qul huwallahu ahad dan Qul ya ayyuhal kafirun. Dalam riwayat lain dikatakan
beliau membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Hajjatun Nabi SAW. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, meskipun ada anjuran 9 waktu terbaik di atas, namun membaca surat Al-Ikhlas tidaklah terpaku pada 9 waktu tersebut. Dimanapun, kapanpun, kita boleh membaca surat Al-Ikhlas sebagai bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.